Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Renita Agustina, NPM 21010711015 dari Prodi Tadris IPS kelas A, dosen pengampu Bapak Haris Setiaji MTI dengan mata kuliah TIK. Di sini saya ingin menjelaskan apa sih pengertian dari software itu. Pernahkah Anda mendengar istilah software atau perangkat lunak komputer? Anda tentu sudah tidak asing lagi mendengar istilah tersebut, terlebih apabila pekerjaan yang Anda lakukan erat hubungannya dengan komputer. Anda tentu sudah lebih paham mengenai software tersebut. Saat ini sendiri sudah ada banyak jenis perangkat lunak yang bisa Anda jadikan pilihan. Anda bisa menggunakan berbagai jenis perangkat tersebut untuk berbagai keperluan. Baik itu melakukan editing video, membuat desain, bermain game, dan masih banyak lagi yang lainnya. Para developer sendiri juga selalu melakukan pengembangan secara berkala agar semakin banyak fitur yang memudahkan para penggunanya dalam menggunakan software itu sendiri. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pengertian software, fungsi hingga contoh software, simak penjelasan lengkapnya di bawah ini. Apa pengertian software? Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram atau orang yang ahli akan bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikompilasikan memakai aplikasi compiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud hardware atau perangkat keras di sini adalah personal komputer atau komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih fungsi software atau perangkat lunak komputer. Sebenarnya dari pengertian software yang sudah dijelaskan di atas, Anda sudah bisa mengetahui apa saja fungsi software yang ada pada sistem operasi komputer. Namun, agar lebih jelasnya, Anda bisa menyimak beberapa fungsi utama dari software selengkapnya di bawah ini. Kesatu, software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Yang keempat, software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Yang kelima, selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Selanjutnya, pembagian software berdasarkan jenisnya. Yang kesatu ada sistem operasi. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Yang kedua, bahasa pemrograman. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa Anda ketahui, seperti Java, PHP, HTML, C++, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, program aplikasi. Program aplikasi di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contohnya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk software. Dari beberapa penjelasan lengkap mengenai software yang tadi saya jelaskan, kurang lengkap rasanya apabila Anda belum mengetahui contoh software itu sendiri. Di bawah ini merupakan contohnya berdasarkan fungsinya. Microsoft Office Word, software yang satu ini bisa Anda gunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Yang kedua, Microsoft Office PowerPoint.
software yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi, Anda bisa menggunakan untuk mengedit foto, membuat video, dan masih banyak lagi lainnya. Yang ketiga ada Microsoft Excel. Tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Perangkat ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Yang keempat ada Mozilla Firefox, sebuah software yang berguna yang dapat Anda gunakan sebagai peramban web lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Itulah beberapa contoh software atau perangkat lunak yang bisa Anda ketahui. Nah, dalam sebuah komputer memang tidak akan terlepas dari yang namanya perangkat lunak itu sendiri. Niatnya setiap komputer yang sudah memiliki software di dalamnya, maka akan memudahkan seseorang dalam melakukan tugasnya. Untuk melakukan tugas tersebut tidak bisa jika tidak ada software yang disediakan. Dengan adanya software yang tersedia berdasarkan fungsinya masing-masing, maka komputer dapat digunakan dengan bermanfaat dan sesuai dengan apa yang diperlukan. Terlebih saat ini sudah tersedia berbagai jenis software atau perangkat lunak yang bisa Anda pilih. Semua software tersebut dibuat tak lain untuk membantu dan meringankan aktivitas ataupun pekerjaan manusia. Nah, berikut penjelasan software dari saya. Apabila ada kurang kata atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.